juta itu berapa juta coba? Keren. Om Denny punya tahu Kak, teman ayah. Reaktor yang satu ini dijuluki sebagai mesin terbang hidup. Tak heran dengan kecepatan mencapai 1,5 meter, ia mampu terbang dengan kecepatan 115 km per jam. Dan para pengunjung, inilah dia sosok reaktor terbesar yang ada di Indonesia. Di Indonesia, khususnya di kawasan Sunda Besar, mereka sering kita jumpai di daerah Kalimantan dan juga Sumatera. Namun untuk daerah Bali sudah jarang sekali kita temukan. Dan tidak hanya di Indonesia saja, burung yang satu ini pun menuliskan benda India, Filipina, Malaysia, bahkan hingga ke Australia. Dan inilah sosok reaktor terbesar yang ada di Indonesia, Dwight Bailey Seagull. Menada kasih tepuk tangan lagi. Dan para pengunjung, apabila musim berkembang biak tiba, mereka membuat sarang di atas pepohonan cukup tinggi dan tak jauh dari perairan. Dengan menggunakan ranting-ranting kering serta didorong dengan sarangnya tersebut. Dan dia pun sangat memprotek sarangnya dari berbagai macam gangguan. Anda lihat, Mas Sopi akan mengganggu sarang dari burung pemangsa. Bisa disebut sang pemilik sarang, apakah dia diam itu saja ataukah sebaliknya? Karena saat ini sang pemilik sarang adalah hutan yang ada di atas sana. Kalau radang banyak berapa itu sih kayak Luncur saja Pak, hati-hati. Awas. ya pokoknya pegangannya cekal. Tentunya yang tidak akan diam itu saja. Setelah sarang yang saya aman, dia pun akan menunjukkan perburuannya. Ini dia, here we go and action. Menada kasih semua tepuk tangan lagi. Bisa dilihat para pengunjung bagaimana kepiawaian dari raptor yang satu ini ketika sedang berburu ikan yang ada di atas permukaan air. Bahkan dia mampu menangkap mangsanya yang berukuran 1,5 dari bobot tubuhnya sendiri dan langsung membawanya ke udara. Dan inilah sosok raptor terbesar yang ada di Indonesia, Dwight Bailey Seagull. Menada kasih semua tepuk tangan lagi. Nggak ada yang nganter kerja. Oke para pengunjung, perlu Anda ketahui untuk burung pemangsa tentunya tidak ada di jenis burung elang saja. Ada juga dari jenis burung hantu. Dan selain itu, burung hantu mereka memiliki sifat oportunis. Nanti dia ke situ ya. Dan biasanya mereka bersarang di lubang-lubang padi bahkan di lubang-lubang pohon. Ini dia, burung hantu dari jenis bird owl, serak Jawa, itu ada dalam bahasa Latinnya. Di mana untuk burung hantu yang satu ini, mereka memikutkan di bagian dis ataupun face-nya. Bisa perhatikan, face-nya ini berbentuk seperti hati. Itu berfungsi untuk mengumpulkan frekuensi suara yang ada di sekitarnya, sehingga yang mampu berburu bahkan dalam keadaan gelap sekalipun. Dan untuk burung hantu tidak hanya dari jenis bird owl, Anda lihat. Ini dia, burung hantu dari jenis Belvedere Owl ataupun ketupat-ketupat dalam bahasa Latinnya. Dan seperti namanya, burung yang satu ini yang sering memangsa ikan, katak kadal, dan juga makhluk air lainnya. Dan bisa perhatikan pengunjung, untuk burung hantu yang satu ini, mereka memiliki mata yang cukup terang. Itu dikarenakan mereka biasa aktif antara 16 hingga 24 jam berturut-turut. Dan untuk para pengunjung, burung hantu ini mereka terbang tanpa mengeluarkan suara. Kita akan buktikan bagaimana suara dari kepala saya. Awas dek. Nyaris tidak terdengar. Dan kami mohon untuk tidak ada yang tiba-tiba berdiri. Ayo lu di sini nih. Ataupun dekat Awas. dengan Anda. Ayo, awas. Enggak apa-apa. Ini di sini nggak apa-apa, sini nggak apa-apa.
Apa lebay? Orang sama omnya kan pawang burung. Jadi burung kan nurut sama omnya. Burung. Bergisinya layaknya seperti hantu dan oto. Burung hantu Taman Safari Indonesia mengadakan siswa tepuk tangan lainnya. Oke, para pengunjung, di sini saya mau tanya dulu nih, siswa semuanya masih mau dilanjut? Kayak pada lemes. Ayo berbagai jenis tugas yang dari burung pemaksa. Kini saatnya Singa laut. bagaimana sisi kebiasaan dari burung hornbill merupakan burung endemik Indonesia yang jarang kita temukan di banget ya di sini. Iya, adem banget. Ya Allah, emang diciptakan buat burung. Makanya banyakan burung-burung daripada keong-keong. Coba sedikit paru yang keluar itu Dewa Ruci begini. Enak ya. Kan burung pada ke Dewa Ruci. bahwa ibu betina dan juga anak-anak Enak banget ya. Enak banget ya. Suasananya enak ya. Adem. Suasananya enak adem ya. Jauhnya hidup jantan membawa sarang hingga tidak akan lupa pada betina dan juga anak-anaknya yang ada di dalam sarang. Dan kali ini kita akan lihat induk yang jantan menyukai makanan. Ini kan kalau itu jogging Sang jantan capek. pun langsung menghampiri sarangnya dengan makanan yang dia simpan di dalam perutnya. Dan tentunya kesenangan jantan ini adalah memberi makanan betina dan juga anak-anaknya yang beban hidup juga. musim berkembang yang makin Beban pikiran belum. Beban hidup. betina akan mulai datang Beban di bawah ini. lalu akan dia tutupi membedakan sayur kotoran misalkan sedikit lubang untuk tempat penyuplaian makanannya. Dan apabila sang anak sudah merasa burung-burungnya tumbuh dan mau tutup gerbang, maka induk betina akan mendobrak tutup sarang sedikit demi sedikit mempergunakan paruhnya yang sangat kuat. Anda lihat, Itu keluar tuh betina. tutup sarang pun sudah mulai. Itu bahkan lagi dihancurin itunya sangkarnya. No, tuh kan. Ya, udah kebuka. Dari jenis julamas. Dan tentunya yang betina pun yang tidak akan diam begitu saja. Yang akan memulai. Wah, ini dia ya. Barbar banget. Dan untuk yang jantan dan juga yang betina itu sama muda. Anak-anak kecil. Yang jantan yang memiliki gelembung. Oh, no lelaki. Ini perempuan. Dia nih motonya Dia memiliki gelembung darah. Dia cewek cowok. Mereka dijuluki sebagai zoopod. Di mana di Cibuang yang lain itu tidak akan hancur seperti anak akan yang keluarkan kembali melalui fesesnya suatu ketika sedang melakukan aktivitas terbang atau bertengger di atas pohon. Dan inilah burung hornbill dari jenis julamas. Dan untuk burung hornbill tentunya tidak hanya berukuran sedang saja. Kini kita akan lihat burung hornbill terbesar yang ada di Indonesia akan kembali pandangan Anda. No, dari atas. Timbul. Keren banget. Itu yang kecil itu yang gede. Itu pada kumpul. Atas bang, atas itu bang. Kaget. Langsung terbang semua. Naik pesawat. Kita takut dihantam sama dia. Aku takut. Takut berakin aku mah. Kita takut burungnya jatuh nanti menghantam kita di bawah. No, pada di atas pohon. Burung yang sangat diagumi Oh, nah, di pohon. oleh masyarakat Oh, itu suku Dayak. Dan dapat kita buktikan wanita suku Dayak yang beranjak dewasa yang akan ditato di bagian lengan dan tubuhnya dengan membentuk gambar paruh rempong badak, dan itu melambangkan suatu kesucian dan juga kesaktiannya. Dan untuk membandingkan yang jantan dan juga yang betina itu sangat muda para pengunjung, di mana induk yang jantan yang memiliki bola mata yang berwarna merah, sedangkan induk yang betina yang memiliki bola mata yang berwarna putih. Dan seperti inilah sisi kebiasaan dari burung
Berbeda lagi dengan burung pemangsa. Dan kali ini kita melihat pergerakan burung pemangsa dari jenis elang bondol, sang maskot kota DKI Jakarta. No, elang bondol. Elang bondol apa elang dongdot sih? Kelihatannya kecil ya, udah sampai sini gede banget. Burung pemangsa, mereka berada di atas puncak premana ataupun top predator. Di mana di kawasan masih terlihat aktivitas dari burung pemangsa, menandakan kawasan tersebut masih terjaga kelestarian alaminya. Namun sebaliknya, di mana di kawasan sudah tidak terlihat aktivitas dari burung pemangsa, maka kawasan tersebut sudah tidak lagi lestari. Maka dari itu, mari kita jaga, rawat, dan lindungi mereka seperti halnya kita menjaga teman-teman yang ada di antara kita. Namun menjaga mereka tidak harus memeliharanya di area pekarangan rumah. Cukup biarkan mereka terbang bebas seperti di alam. Seperti halnya Tahu pada ini kali duduk pegel kali ya? Iya. burung garuda itu hanya mitos belaka. Burung garuda itu ada burung yang nyata, namanya itu burung elang Jawa yang bernama Latin Dicylus bertelsi, dan setelah 30 tahun menunggu akhirnya telah berhasil menetas burung garuda di Taman Safari Indonesia. Ini dia. Nah, burung garuda no. Itu bang. Oh no, yang dipegang tantenya. Oh, elang Jawa ya aslinya garuda itu. Safari Indonesia dari tahun 2017. Belum. Kaget gue. Burung Jawa hasil penangkaran Taman Safari Indonesia. Safari Indonesia merupakan lembaga Tuh akibat jarang makan malam makan pagi. Kebanyakan jumba itu. kecil gitu. Ini ada tidak dari Omnya kayak flamingo. Iya. Kurus banget. Oh iya Pak. Dia lelala. Oh di sana udah gitu. Siapa lagi? Ih, bunyinya serem banget. Nggak apa-apa boy. Save our planet and save our wildlife. Cukup singkat. Menciptakan